Hello Church, welcome back to our online service IFCF Kota Kinabalu. Terima kasih kepada seluruh jemaat Tuhan yang setia mengikuti ibadah online dan welcome bagi saudara-saudari yang pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah online IFCF Kota Kinabalu. Kami keluarga besar IFCF Kota Kinabalu sangat berterima kasih dan bersukacita atas kehadiran Anda. Jangan lupa untuk mengaktifkan notifikasi YouTube channel IFCF Kota Kinabalu dengan tekan ikon lonceng yang ada pada YouTube, agar Anda tidak ketinggalan untuk mengikuti ibadah online yang selanjutnya. Baiklah, saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan beberapa info penting mengenai pelayanan gereja IFCF Kota Kinabalu sepanjang minggu hadapan. Info bagi kita semua, persembahan yaitu pemberian kasih akan dijalankan di setiap rumah atau di setiap supeke. Pemberian Anda boleh diserahkan kepada personal in charge atau ketua rumah. Bagi Anda yang ingin menggunakan kemudahan secara online, Anda boleh transfer ke akaun Maybank IFCF Eklesia Berhad. Selanjutnya, mari kita sama-sama perhatikan info IFCF Kota Kinabalu untuk sepanjang minggu hadapan. Pada 2 hingga 4 November, online training akan diadakan pada jam 7.30 malam melalui aplikasi Zoom. Bagi Anda yang ingin belajar lebih mendalam mengenai discipleship journey, yaitu come, grow, serve, dan lead, kelas DJ akan diadakan secara online pada 5 dan 12 November. Daftarkan nama Anda dengan menghubungi pada nomor yang berikut. Pada 6 November, IFCF Pray tetap dijalankan pada jam 7.30 malam dan tertakluk kepada gereja masing-masing. Every day will be great jika kita mulaikan hari kita dengan doa. Oleh itu, IFCF Kota Kinabalu dengan penuh sukacita mengundang semua untuk bergabung dalam doa subuh pada jam 5 subuh setiap hari Isnin sehingga Sabtu melalui aplikasi Zoom. Minggu hadapan pada 8 November kita masih mengadakan online service pada jam 10 pagi melalui YouTube IFCF Kota Kinabalu. We will be hearing daripada PDM Rosna Sim. Mari gabung bersama kami dan mengalami kasih serta kebenaran akan firman Tuhan. And for all TYC, jumpa Anda di TYC Service pada jam 8 malam ini. Sekian saja info IFCF hari ini. Sebarang perubahan dan penambahan info akan dimaklumkan kepada Anda dari masa ke semasa. Seluruh jemaat Tuhan, dimanapun Anda berada pada pagi hari ini, mari saya ajak kita berdiri bersama-sama. Kita memenaikkan syukur kita melalui doa kita bersama pada pagi hari ini. Dan di dalam Mazmur 34 ayat 8 mengatakan, rasakan dan lihatlah kebaikan Tuhan. Diberkatilah orang-orang yang berlindung kepadanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mau menyatakan syukur kami di hadapan-Mu buat segala berkat-berkat kemurahan-Mu yang Engkau limpahkan di dalam setiap kehidupan kami, di dalam keluarga kami ya Tuhan, di dalam pekerjaan, kesehatan kami ya Tuhan Yesus Kristus. Sehingga pada pagi hari ini ya Tuhan, kami bersama dengan seluruh jemaat Tuhan boleh datang kepadamu, menaikkan sembah ibadah kami pada pagi hari ini di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati setiap anak-anak Tuhan yang bergabung bersama-sama dalam ibadah online pada pagi hari ini, dimanapun mereka berada, di rumah mereka masing-masing bersama dengan keluarga. Engkau berkati setiap kami ya Tuhan melalui penyembahan pada pagi hari ini dan khususnya melalui firman-Mu yang akan menguatkan setiap pribadi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini kami persiapkan seluruh hati kami untuk menerima hadirat-Mu melalui ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan serahkan semuanya hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya percaya dimanapun Anda berada pada pagi hari ini, mari kita serukan nama Dia. Kami serukan nama-Mu ya Tuhan, Raja di atas segala raja. Darah-Mu yang tercurah memberikan kemenangan bagi setiap pribadi kami Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita sembah Dia.
Kau Tuhan yang berkuasa, padamu ku percaya, kuatkanku hadapi segalanya. Kau Tuhanku yang sanggup sembuhkan seluruh sakitku. Kau Allahku yang pulihkanku. Kau Yesus, harapan jiwaku. Kau Tuhan yang berkuasa, Kau Tuhan yang berkuasa, padamu ku percaya, kuatkanku hadapi segalanya. Darahmu telah tercurah, alirkan kesembuhan. Kau Yesus yang pulihkanku. Kau Tuhan yang berkuasa, padamu ku percaya, kuatkanku hadapi segalanya. Darahmu telah tercurah, alirkan kesembuhan. Kau Yesus yang pulihkanku. Kau Yesus, Kau Yesus yang pulihkanku. Kau Yesus, Kau Yesus yang pulihkanku. Kau Allah yang memulihkan, dahsyat perbuatanmu, sungguh besar karyamu Tuhan di hidupku. Haleluya, pujian bagimu Tuhan, segala hormat kuasa bagi Raja. Kami dimenangkan karena kuasa darahmu, Jesus. Haleluya, haleluya. Mari seluruh jemaat Tuhan sama-sama katakan, nyanyi dan bersoraklah.
bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sekali lagi, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian bagi-Mu Tuhan. Pujian, hormat, Kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti-Mu Tuhan. Mulia nama-Mu Tuhan. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Kami serukanlah nama-Mu, kami serukan nama-Mu, Raja atas segala raja. Kau yang memulihkan, Kau yang memulihkan, hanya dalam nama-Mu Tuhan, hanya dalam nama-Mu. Sembah Dia, sembah Dia. Kau yang ku percaya Tuhan, Kau yang ku percaya. Hanya dalam nama-Mu Kau ku percaya, Kau ku berseru. Hanya kemenangan kami temukan dalam-Mu Tuhan. Segala puji bagi nama-Mu, segala hormat hanya bagi nama-Mu. Kau yang ku percaya Tuhan, hanya Kau yang sanggup, hanya Kau yang sanggup. Mulia nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh besar dan
ajaib karya-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Yes Lord. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Segala puji bagi-Mu Tuhan, segala hormat hanya bagi-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu ya Bapa dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau ya Bapa, yang tidak pernah meninggalkan setiap jalan-jalan kehidupan kami ya Tuhan, yang selalu setia bersama kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur kami naikkan kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saudara sekalian, kita masih dalam keadaan berdiri. Mari kita mengambil Alkitab yang ada di tangan kita bersama-sama. Kita mau melafazkan deklarasi IFJF pada pagi hari ini. Kalau sudah siap, mari saya ajak kita bersama-sama. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God, make disciple. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari saya ajak kita berdoa supaya kita mempersiapkan hati kita untuk perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, pagi hari ini kami bersyukur kehadirat-Mu karena kebaikan, anugerah Tuhan yang kami alami sepanjang minggu ini. Kami bisa meraih pekerjaan kami dengan baik. Kami boleh melakukan banyak perkara atas pertolongan dan pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami semua. Pagi hari ini kami berkumpul, kami menikmati hadirat Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Kami mengalami kebaikan Tuhan. Terima kasih buat jamahan-Mu, sentuhan tangan kasih Tuhan dalam kehidupan kami semua. Pagi hari ini kami mau mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Berkati perjamuan ini, biar setiap kali kami menerima air dan roti, kami mengalami kuasa Allah dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapak, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Baik Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya bacakan firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus berkata bahwa setiap kali kita mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, itu mengingatkan kita akan kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Nah, karena itu saya mendorong setiap jemaat, pada waktu kita mengambil roti, mengambil cawan dari perjamuan Tuhan ini, ia bukan hanya sekadar sebuah liturgi, dia bukan sebuah ritual dari sebuah ibadah, melainkan ada kuasa Allah yang menyertai kita. Karena itu pada waktu saudara menerima roti ini, menerima cawan ini mengajak saudara untuk lebih komit lagi untuk Tuhan. Supaya saudara dan saya pergi kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, bersaksi apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, bagaimana ia telah mengasihani kita dan menyentuh hidup kita, membuat hidup kita yang penuh noda itu menjadi indah di mata Tuhan. Karena itu pagi hari ini sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, saya mengajak teman-teman yang dipercayakan untuk mengedar gelas dan roti perjamuan, untuk memberikannya kepada teman-teman yang ada dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Saya persilakan untuk saudara-saudara sekalian melakukannya. Saudara sekalian, mari saya ajak sekali lagi kita berdiri bersama-sama. Kalau saudara sudah menerima roti,
menerima cawan untuk perjamuan Tuhan pagi hari ini. Mari saya ajak kita berdiri bersama-sama. Mari kita angkat roti yang melambangkan tubuh Tuhan Yesus yang diremukkan di atas kayu salib. Alkitab berkata, dalam kitab Nabi Yesaya berkata bahwa tubuhnya tidak seperti wajahnya, tidak sama seperti anak manusia lagi. Karena dihancurkan karena dosa dan pelanggaran kita. Yesus menerima semuanya. Karena di balik semua penghinaan, kehancuran yang dialami oleh Kristus di atas kayu salib, saudara dan saya mengalami kemuliaannya. Mari angkat roti yang ada di tanganmu. Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama-sama. Mari kita mengangkat cawan yang ada di tangan kita semua. Alkitab berkata cawan ini adalah gambaran daripada darah Yesus. Darah yang tercurah di atas kayu salib. Alkitab berkata oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Karena itu mari klaim janji Tuhan pagi hari ini. Biar kita hidup dimenangkan, dimerdekakan oleh kuasa darahnya. Yesus berkata cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama-sama. Bapak, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami bisa mengalami pertemuan dengan Tuhan. Bukan hanya lewat pujian penyembahan, lebih-lebih perjamuan kudus, bahkan firman-Mu pagi hari ini. Jamah hidup kami, pulihkan hidup kami ya Tuhan. Sehingga olehnya kami beroleh kasih dan kemurahan di mata-Mu. Terima kasih buat hidangan firman pagi hari ini. Kami percaya firman-Mu lah yang memerdekakan kami. Firman-Mu lah yang membuat hidup kami bebas, berkemenangan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Haleluya, kami bersyukur untuk perjamuan kudus. Haleluya. Amin, amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pagi hari ini kita sudah mengambil bahagian dalam perjamuan Tuhan. Saya ingin senang sekali untuk mengajak kita bersama-sama. Kita melihat firman Tuhan di dalam Injil Matius 23 ayat 39. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah menemukannya, saya bacakan firman Tuhan untuk kita perhatikan bersama-sama sebagai kekuatan yang menjadi kekuatan untuk kita bersama-sama. Firman Tuhan berkata demikian dalam Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengannya itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kembali saya bacakan Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pagi hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama belajar dari satu tema firman Tuhan yang berbicara mengenai membuat hidup orang lain menjadi indah. Saudaraku, pagi hari ini saya memulai khotbah saya ini dengan satu cerita tentang seorang wanita muda yang berkerjaya dengan seorang kanak-kanak perempuan yang miskin. Saudara mungkin sudah pernah mendengar kisah ini, tapi saya senang sekali untuk menceritakannya kembali. Saudara, dikatakan ada satu cerita mengenai seorang perempuan muda yang berkerjaya pindah ke satu daerah lain. Di daerah baru itu ia menyewa sebuah rumah yang agak besar. Tanpa ia menyadari, di sebelah kiri rumahnya itu terdapat sebuah rumah papan dari sebuah keluarga yang hidup sederhana. Saudara, begitu pun yang terjadi, tapi wanita muda yang berkerjaya ini tidak terlalu memperduli keadaan di sekelilingnya. Bahkan pada satu pagi ketika wanita muda ini pergi ke tempat kerjanya, ia melewati kanak-kanak perempuan itu tadi. Tapi ketika kanak-kanak perempuan itu melambai kepadanya memberi senyuman, wanita muda yang bekerja ini hanya memandang kosong. Saudara, seringkali terjadi seperti itu. Ketika setiap kali ada kesempatan mereka bertemu, kanak-kanak perempuan ini selalu melambai kepada wanita muda ini, memberi senyuman kepada wanita itu. Saudara, apa yang terjadi? Wanita yang berkerjaya itu tetap memandang kosong pada kanak-kanak perempuan itu.
saudara, pada satu ketika wanita muda itu pulang dari tempat kerja, suatu petang yang hujan. Nah, ketika dia sampai di rumah, tiba-tiba terjadi blackout di daerah tempat ia tinggal. Nah, ketika perempuan itu mencapai handphonenya untuk menerima cahaya, saudara, yang terjadi adalah handphonenya tinggal 1 bar. Lalu wanita ini bergegas ke dapur untuk mengambil lilin. Tapi saudara, ketika dia melangkah ke dapur, dia mendengar pintu rumahnya diketuk kuat. Lalu dia bertanya kepada orang yang mengetuk pintu, siapakah yang ada di luar? Lalu anak-anak itu berkata, saya kak, saya ada di luar. Nah, ketika perempuan muda itu membuka pintu rumahnya, ternyata memang anak-anak perempuan itu. Lalu dia bertanya, adik, kamu mau apa? Lalu adik itu bertanya, kakak, kamu punya lilin? Saudara, ketika wanita muda itu mendengar kamu punya lilin, terus bermain di pikirannya. Yang bermain di pikirannya, dia berpikir, kalau nanti saya beri lilin kepada anak-anak ini, ia akan datang lagi untuk meminta yang lain. Lalu dia dengan segera menjawab, saya tidak punya lilin, di rumah ini tidak ada lilin. Saudara, begitu mengejutkan ketika wanita muda itu berkata dia tidak punya lilin di rumah. Anak-anak itu begitu girang sekali, dia begitu gembira sekali. Lalu dia mengulurkan, kakak, saya punya 2 lilin untuk kakak, supaya malam ini kakak tidak tinggal dalam kegelapan. Saudara, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita hidup di satu masa di mana dapat dikatakan ada ramai orang hanya hidup untuk dirinya sendiri, tanpa ia memperdulikan orang lain. Jangan-jangan ada di antara kita yang mungkin tidak kenal jiran tetangga kita. Kalau kita tinggal satu kompleks perumahan ataupun di tempat lain, jangankan tidak mengenal, tidak pernah menyapa pun mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Tapi saya berdoa, saudara dan saya bukan bahagian dari orang-orang yang demikian. Kenapa, saudara? Karena Alkitab berkata bahwa kita ini dipanggil untuk menjadi berkat, untuk menjadi terang dan garam dunia. Dengan kata lain, saya bisa berkata bahwa kita dipanggil oleh Tuhan untuk membuat hidup orang lain menjadi indah. Kenapa, saudara? Karena dulunya hidup kita penuh dengan noda. Tapi Tuhan mengubahkan noda itu sehingga hidup kita menjadi indah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin, saudara, Bapak Ibu sekalian. Nah, karena itu pagi hari ini mari kita belajar bagaimana kita bisa membuat hidup orang lain menjadi indah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita pada ayat sebentar yang kita baca tadi. Dikatakan, kasihilah sesama manusia. Saudara, kalimat ini luar biasa sekali. Tuhan berkata, kasihilah sesama manusia. Saudara, kalau kita bicara tentang kasih, saya percaya setiap saudara dan saya yang telah mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan, yang telah mengalami Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan ini, kita mengerti apa itu kasih. Alkitab berkata, bukan kita yang telah mengasihi, tapi Allah ialah yang lebih dahulu mengasihi kita dengan memberi putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus datang ke dunia ini supaya ia mati di atas Kalvari, di bukit Kalvari, supaya menjadi perdamaian bagi banyak orang. Nah, karena kasihnya lah dosa-dosa kita diampuni, kita beroleh keselamatan di dalam Tuhan. Setiap orang percaya yang telah menerima kasih Tuhan itu, sebenarnya kita beroleh kuasa untuk mengasihi sesama kita. Kenapa? Karena kita menerima kasih, yaitu karakter daripada Allah kita sendiri yang mengasihi, bukan karena kita melakukan yang baik, tapi karena Ia justru mengasihi kita jauh sebelum kita telah mengasihi Dia. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kembali kita kepada pembacaan ayat sebentar tadi. Kita diperintahkan untuk mengasihi sesama kita. Nah, saya coba mengkategorikan orang-orang yang perlu dikasihi. Meskipun ketika Yesus ditanya oleh orang Farisi, oleh ahli Taurat, siapakah sesama manusia itu? Lalu Yesus memberi satu perumpamaan tentang imam, tentang Lewi yang melewati orang yang kena rompak, orang yang kena samun, tapi mereka melewati tanpa berbuat apa-apa. Beza sekali dengan orang Samaria itu. Ketika dia melihat orang yang dirompak sudah sekarat, ia menolongnya, ia mengobatinya,
dia merawat orang itu sehingga ia pulih, kata Alkitab. Bahkan menanggung semua kos-kos daripada perubatannya. Kalau kita melihat daripada pembacaan ayat itu sebenarnya tidak ada bezanya. Tapi pagi hari ini mari saya coba mengkelompokkan dua kategori sesama manusia yang perlu saudara dan saya kasihi. Yang pertama adalah dikatakan sesama manusia yang pertama berbicara mengenai sesama orang percaya. 1 Yohanes 4 ayat 11 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Pada ayat ini Yohanes sedang berbicara kepada orang percaya, sedang berbicara kepada orang yang telah mengalami kasih Kristus itu. Dia berkata supaya kita saling mengasihi. Kita harus mengasihi. Tidak boleh tidak. Ini harus menjadi gaya hidup kita. Ini harus menjadi pola daripada kehidupan kita sehari-hari. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 11 juga dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Saudara, pada ayat ini Yohanes berkata kepada saudara dan saya, kepada setiap kita orang percaya, di mana Yohanes berkata kita yang telah mengenal, telah mengalami dari kasih itu, kita harus mengasihi. Kita harus menunjukkan kasih kita lewat perbuatan kita. Kenapa saudara? Kalau kita tidak menjadikan kasih itu gaya hidup kita, kita akan dicop sebagai pendusta. Alkitab berkata, jika seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Wow saudara, ini luar biasa. Kalau saudara dan saya berkata, saya mengasihi Tuhan, tapi kalau kita bertemu dengan saudara kita yang lain, muka kita cemberut, muka kita penuh dengan kemarahan, hati kita mendidih-didih, saudara, kita itu pendusta, kata firman Tuhan. Saudara dengarkan baik-baik, kebencian dan kasih merupakan dua hal yang sangat bertolak belakang. Kalau saudara bilang saudara mengasihi Tuhan, tapi saudara mempunyai kesakitan hati, kebencian kepada teman seiman, namanya munafik. Agak keras perkataannya munafik. Mungkin kalau dia lelaki, mungkin dia boleh digelar plastic man gitu, ataupun plastic woman begitu. Kalau dia wanita, kenapa? Karena kita plastik semua. Tidak ada yang original, tidak ada yang asli. Di gereja kita berkata kita cinta Tuhan, waktu menyembah kita angkat tangan, kita menangis-nangis. Tapi kita buka tangan bertemu dengan rekan seiman yang kita sakit hati kita terbakar dengan kemarahan. Wah saudara, ini namanya plastik. Mengasihi berarti tidak ada kebencian, tidak ada rasa cemburu, tidak menghakimi. Hari-hari ini saudara, walaupun untuk menjadi seorang hakim itu perlu kelulusan yang tinggi, wah ada beramai orang tidak punya pendidikan pun suka menghakimi. Suka menghakimi sesama, suka melihat selumbar pada mata teman, sedangkan balok di matanya dia tidak dapat lihat. Nah karena itu saudara-saudara sekalian, mari sebagai orang percaya, sebagai orang yang sama-sama telah mengalami kasih Tuhan, mari kita saling mengasihi. Mari kita saling berpegang pada pengakuan kita bersama. Mari kita saling mendorong. Mari kita saling memperhati, menunjukkan kasih kita dalam setiap waktu pada sesama kita, bahkan dalam pekerjaan yang baik. Ini kata firman Tuhan yang saudara dan saya perlu lakukan dalam kehidupan. Kalau pagi hari ini kita menyadari, saudara Bapak Ibu, kalau pagi hari ini kita menyadari ada seseorang yang rekan seiman, yang mungkin sudah berbulan-bulan rasa pahit itu kita simpan di hati, mari kita secara penuh kasih berdamai. Saudara, orang yang meminta maaf
Orang yang mengampuni itu bukan lemah. Itulah ciri orang yang kuat. Orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Ia lebih dulu menunjukkan kasih kepada sesama. Amin saudaraku. Haleluya. Nah yang kedua, sesama manusia yang kedua adalah berbicara tentang orang lain yang belum mengenal Tuhan. Mungkin dia orang yang kita kenal. Mungkin dia orang yang paling kita tidak sukai. Mungkin rekan sekerja yang kita tidak sukai. Mungkin orang sekampung yang kita tidak sukai. Mungkin orang yang di satu kompleks perumahan yang kita tidak sukai. Orang yang belum mengenal Tuhan ini orang lain yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Mungkin dia orang yang baik. Mungkin dia majikan Anda, tauke Anda, yang setiap hujung tahun memberi bonus yang banyak kepada Anda. Dan Anda berkata, haleluya. Tapi dia belum mengenal Tuhan. Nah, orang seperti inilah kata firman Tuhan yang kita harus kasihi. Meskipun dia orang yang baik, tapi kalau dia belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan, orang seperti inilah orang yang perlu kita menunjuk kasih kita kepadanya. Saudara-saudara sekalian, orang-orang yang semacam inilah kita diberi perintah untuk pergi memberitakan Injil, untuk bersaksi. Saudara tahu, hari-hari ini setiap kali orang bangun daripada tidur, dia dihidang dengan banyak berita-berita buruk. Mungkin pagi ini kita bangun, lalu kita melihat jumlah pesakit COVID di negeri kita, di kota kita meningkat. Mungkin orang yang sembuh belum ada lagi begitu. Mungkin ada teman-teman kita yang mungkin message kita awal pagi dan berkata, saya dibuang kerja. Mungkin ada berita buruk yang kita dengar. Ada teman di antara teman kita mungkin yang berkata dia sakit yang tidak tersembuhkan. Saudara-saudara sekalian, hari-hari ini kita mendengar banyak berita buruk. Tapi dengarkan baik-baik. Sebagai orang percaya, saudara dan saya diperintah untuk pergi. Tidak perlu pergi jauh-jauh. Pergilah ke tengah komuniti kita, pergilah ke tempat kerja, pergilah di sekitar kita. Supaya kita pergi memberitakan pengharapan daripada Tuhan. Supaya kita pergi untuk memberitakan sukacita dari Tuhan kepada setiap orang. Mungkin kelihatannya terlalu besar kata pergi itu. Kalau dulu mungkin orang berpikir kata pergi itu harus pergi ke kota lain, harus pergi ke negara lain untuk menjadi misioneri. Tapi saudara, kita adalah misioneri modern yang diberi perintah oleh Tuhan untuk pergi, supaya kita memberitakan Tuhan, mengubah orang-orang yang hidup dengan noda lalu menjadi indah di dalam Tuhan. Tapi bagaimana mereka bisa mengalami keindahan di dalam Tuhan kalau mereka tidak mendengar berita baik keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan? Saudara, saya membaca di dalam surat Timotius, Paulus berkata kepada Timotius supaya bersiap sedia, tidak kira baik masanya ataupun buruk masanya, dia harus bersiap sedia untuk memberitakan kabar baik yang daripada Tuhan, supaya telinga orang, pendengaran orang tidak hanya berita buruk setiap hari, tapi mereka juga boleh mendengar pengharapan sukacita yang ada di dalam Tuhan kita. Amin saudara. Saya tidak tahu bila kali terakhir saudara berdoa, Tuhan pakai hidupku, Tuhan aku mau jadi berkat, Tuhan kalau aku tidak, aku mau jadi terang. Walaupun aku tidak jadi pendeta, jadikan aku pelita. Aku tidak tahu bila kali terakhir ini kita doakan. Tapi dengarkan baik-baik. Paulus berkata kepada Timotius, tidak peduli atau buruk waktunya, engkau harus bersiap sedia. Kalau orang dunia berkata COVID-19 ini adalah masa yang paling buruk, tapi saudara harus siap memberitakan kabar pengharapan dalam Tuhan pada waktu seburuk ini pun sekalipun. Karena itu ambil bahagian untuk kita memberitakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Amin saudara. Nah yang terakhir, kalimat yang terakhir adalah seperti dirimu sendiri. Mari saya tambahkan kalimat ini, seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kalimat ini saya tambah supaya mudah untuk kita fahami kata-kata Tuhan Yesus. Saudara, kata mengasihi dirimu sendiri itu berbeza dengan kata mengasihani diri sendiri. Kata mengasihani diri sendiri itu dari kata
dasar kasihan. Kasihan delo dulu. Ada ramai kanak-kanak suka mengucapkannya. Artinya suka minta kasihan terus menerus, tapi tidak pernah menunjukkan kasih. Nah, sementara mengasihi diri sendiri berarti saudara perlu merawat diri saudara secara pribadi. Merawat diri bisa saya jelaskan secara jasmani maupun juga secara rohani. Secara jasmani, saudara dan saya perlu amalkan gaya hidup yang sehat. Jaga pemakanan, bersukanlah, berhenti merokok, berhenti minum arak, jangan ambil sabu. Apalagi ada banyak hal yang boleh merusak kehidupan jasmani kita. Jangan terlebih makan. Nanti Anda jadi full pack, bukan six pack begitu. Seperti kami ini. Nah, saudaraku, yang kedua, secara rohani, latihlah dirimu beribadah. Jaga jam-jam ibadah kita. Saya ingin beritahu kepada Anda, silakanlah Anda bekerja keras. Silakanlah Anda berusaha semaksimal mungkin untuk menafkahi kehidupan dan keluarga Anda. Tapi dengarkan baik-baik, jangan hanya hidup ini melulu karena cari duit. Nanti saudara akan mengeluh pada jam-jam ibadah. Jam cari Tuhan saudara beri alasan, aduh nakoloboy saya, dia bilang begitu. Dalam bahasa dusun nakoloboy. Bangun hari Minggu jam 12 tengah hari. Wah, ini luar biasa saudara. Nanti kalau kita sudah meninggal terlalu lama tidur, kita akan bosan. Karena di bumi pun sudah terlalu tidur begitu. Maafkan saya untuk gurauan seperti itu. Tapi saudara, betul. Sebagai orang percaya, saya beritahu kepada Anda, kalau Anda malas, jangan makan kata firman Tuhan. Tapi kalau Anda terlebih rajin, jangan sampai Anda melupakan jam-jam ibadah. Jangan sampai Anda karena terlalu keletihan, akhirnya meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Dalam Ibrani 10. Jangan karena terlalu keletihan, akhirnya kita tidak bisa bangun pada jam-jam ibadah. Akhirnya kalau kita punya istri kita kesian dengan kita. Istri kita bilang, biarlah suami aku tidur karena sepanjang hari Senin sampai hari Sabtu dia sudah bekerja keras, biarlah tidur sampai jam 2 petang. Kalau tertidur terus bagaimana kira-kira begitu? Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mari kalau kita punya suami istri, mari kita saling mengingatkan jam-jam ibadah kita. Kalau kita anak muda yang mungkin hobinya main handphone sampai tengah malam, ingat, Anda harus jaga jam ibadah Anda juga. Jangan sampai ada goncangan baru kita ingat Tuhan. Nanti tiba-tiba Kota Kinabalu bergagar, seperti pengalaman kami di Jakarta, akhirnya baru kita ingat Tuhan. Ataupun kalau kita tiba-tiba ada penyakit, baru kita ingat Tuhan. Oh, kalau saya mati bagaimana keluarga saya? Baru kita ingat Tuhan jam-jam seperti itu. Jangan sampai kita digoncang, saudara. Baru kita bangun. Kalau saudara tidak mau bangun, Tuhan akan goncangkan sesuatu yang bisa tergoncangkan. Sehingga saudara bangkit. Kata bangun dan bangkit itu beza, saudara. Bangun itu untuk orang tertidur, bangkit itu untuk orang mati secara rohani. Supaya dia bangun, bangkit beribadah untuk Tuhan lagi begitu. Tapi jangan tunggu semua itu terjadi. Jangan tunggu sampai kita masuk ward ICU baru kita ingat Tuhan, saudara. Justru time kita sehat inilah, mari saudara, sebagai gembala, saya ajak kepada kita semua, mari kita perhati jam-jam ibadah kita. Mari kita perhati jam-jam jam-jam kita beri untuk Tuhan, supaya kita boleh mengalami persekutuan Tuhan. Saudara, kalau kita tidak latih hidup kita beribadah, kalau kita tidak membaca firman Tuhan, kalau kita tidak berdoa, kalau kita tidak mempraktikkan hal-hal baik dalam kehidupan kita, bagaimana kita bisa mengindah hidup orang lain? Bagaimana kita bisa membuat hidup orang lain, majikan kita kah, orang bawahan kita kalau kita bos, orang atasan kita kah? Bagaimana kita bisa mempamerkan kasih Kristus dalam hidup kita kalaupun ibadah kita tidak ada? Nanti kita hanya menjadi seperti tong kosong. Saudaraku, kalau kita tidak memiliki kehidupan yang baik, kalau kita tidak memiliki kehidupan keindahan di dalam Kristus, apa yang bisa kita berikan kepada orang lain?
Saudara, kita tidak akan dapat memberi apa-apa kepada Tuhan, bahkan kepada orang lain, kalau kita tidak mempunyai itu di dalam kehidupan kita. Dengarkan baik-baik, kita tidak akan dapat mengindah hidup orang lain kalau saudara tidak memiliki keindahan Kristus di dalam kehidupannya. Akhirnya saudara, kehidupan kita seperti ikan mati. Ikan mati itu hanya mengalir ikut arus. Dihempas batu kiri kanan, dihempas segala-gala yang ada dalam sungai. Tapi kalau kita ibarat ikan yang hidup, kita akan melawan arus. Kita akan masuk dalam arus Roh Kudus, sehingga hidup kita diurapi oleh Tuhan, sehingga kita memiliki kekuatan yang dalam Tuhan, sehingga Tuhan menggenapi setiap doa kita yang kita katakan pada Tuhan. Jadikan aku berkat Tuhan, jadikanlah aku pelita walaupun bukan pendeta. Dan Tuhan akan melakukannya kalau kita hidup di dalam Tuhan dan mengalami di dalam kehidupan kita. Amin, saudara-saudara sekalian. Hari ini firman Tuhan yang saya kongsikan kepada saudara dan saya hanya sampai di sini. Saudara ingat bahwa panggilan saudara dan saya adalah membuat hidup orang lain menjadi indah. Melalui apa, saudara? Bukan melalui harta kekayaan, tapi melalui Injil yang Tuhan percayakan lewat kehidupan kita. Ingat, Paulus berkata bahwa saudara dan saya adalah surat yang terbuka. Kita bisa dibaca oleh orang lain. Kalau kita berkata kita orang percaya, orang akan membaca kehidupan kita lewat perkataan, lewat perbuatan, lewat karakter kita, lewat segala sesuatu yang ada pada kita semua. Mari kita tunduk kepala, mau bersama-sama. Bapa yang di surga, terima kasih pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Bapak, aku berdoa biarlah firman-Mu bisa menjadi bagian yang hidup dalam kami. Firman-Mu memerdekakan kami, firman-Mu membangkitkan kami ya Tuhan, sehingga hidup kami tidak sama lagi seperti hidup yang penuh suam-suam kuku ya Tuhan, tapi kami memiliki kehidupan yang bercahaya karena ada kemuliaan hadirat Tuhan kami alami di dalam kehidupan ini. Terima kasih, aku berdoa untuk semua teman-teman yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, dimanapun kami berada. Tuhan, kami menjadi orang percaya yang siap jadi berkat, yang siap menerangi kehidupan orang lain lewat cahaya keindahan Kristus yang ada dalam kami. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu berkarya menjadi indah di dalam kami semua. Haleluya, haleluya, amin, amin. Haleluya. Sebelum kita memberi yang terbaik pada pagi hari ini, ayo semua jemaat Tuhan, kita ajak berdiri bersama-sama. Kita mau memberi yang terbaik dan penuh sukacita di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Seperti ada yang tertulis di dalam firman Tuhan, setiap orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Amin. Haleluya. Baik, saya percaya kita pagi hari ini sudah mempersiapkan yang terbaik. Sebelum kita memberi, mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terpuji termulia nama-Mu ya Tuhan, buat kebaikan, kemurahan-Mu ya Bapa, yang tidak pernah luput di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mempersiapkan seluruh persembahan kami Bapa, baik itu persembahan kasih, baik itu persembahan khas, bahkan juga persepuluhan yang telah kami persiapkan pada pagi hari ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, biarlah berkat sukacita terus mengalir di dalam setiap pribadi kami ya Tuhan. Terpuji termulia nama-Mu ya Bapa, kami siap memberi, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap berdoa. Amin. Haleluya. Siap untuk memberi? Mari kita memberi dengan sukacita. Yesus, hadirlah di sini. Kerjakan segala hal sesuai kehendak-Mu. Nyatakanlah kuasa-Mu. Berkat-Mu tercurah penuh dan berlimpah. Semua Kau sediakan bagi
Haleluya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita sudah sampai di penghujung daripada ibadah kita pagi hari ini. Saya percaya saudara-saudara Bapak Ibu sekalian, kita sudah mengalami kebaikan Tuhan dalam ibadah kita. Saya percaya saat kita memuji Tuhan, saat kita menyembah Dia, bahkan ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, bahkan mendengarkan firman-Nya, Tuhan bisa jamah hidup kita, membuat hidup kita berarti bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan doa pada pagi hari ini. Mari kita angkat tangan bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih untuk ibadah pagi hari ini. Kami bersyukur buat jam-jam ibadah di mana kami boleh mengalami kehadiran Tuhan secara pribadi dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapak, kami memuji nama Bapak kami yang di sorga, karena nama Yesus yang heran kami alami. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang disampaikan hambanya pagi hari ini, dan engkau komit untuk melakukannya, maka diberkatilah engkau secara pribadi, diberkatilah keluargamu, diberkati segala usaha pekerjaanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan keluar, dan nama Tuhan Yesus diseru atas namamu. Engkau akan berhasil dalam segala sesuatu yang kau kerjakan, dan engkau akan jadi berkat, dan banyak orang akan melihat dan akan mengalami Kristus lewat kehidupanmu, dan urapan Roh Kudus akan menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih dan cinta dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus memimpin menuntun kita semua. Yang percaya terima berkat Tuhan. Kita katakan sama-sama, amin, amin, amin. Haleluya saudara Bapak Ibu sekalian, ibadah kita sampai di sini, sampai kita bisa bertemu pada minggu hadapan dalam berkat kasih Tuhan yang berlimpah-limpah. Selamat hari Minggu semuanya, Tuhan berkati.